Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Puluhan mahasiswa unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dua mahasiswa pengedar sabu-sabu ditangkap di rumah kos. Ikan rinua khas Danau Maninjau, Kabupaten Agam, ternyata bisa diolah menjadi aneka makanan lezat seperti rendang keripik. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat hari Senin. Mereka terpaksa berorasi di luar gedung karena dihalangi untuk masuk. Namun setelah melalui negosiasi yang alot, para mahasiswa diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumatera Barat yang datang menemui. Yang ada hanya staf sekretariat DPRD Sumatera Barat. Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar diteruskan ke DPR RI, yaitu penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak karena akan berdampak kepada kenaikan barang kebutuhan sehari-hari yang memberatkan masyarakat. Dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi, yang mana bagi kami itu tidak tepat, bahkan tidak seharusnya pada saat sekarang, karena seperti yang kita ketahui Indonesia masih dalam pemulihan ekonomi pasca Covid, dan juga tentunya dampak yang lainnya akan naiknya harga-harga sembako dan lain kebutuhan sehari-hari. Setelah aspirasi mereka diterima dan dijanjikan akan disampaikan ke Jakarta, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Kenaikan harga Pertalite dan solar merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah untuk menekan anggaran subsidi yang telah naik hingga 3 kali lipat menjadi lebih dari 500 triliun rupiah. Namun pemerintah tak hanya menaikkan harga minyak, tapi juga memberikan bantuan kepada hampir 21 juta orang yang tergolong dalam keluarga miskin senilai Rp600.000 dan diterima Rp150.000 setiap bulan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kelurahan Pulai, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Dalam waktu lebih kurang 45 menit, isi rumah pun ludes terpanggang kobaran api. Hanya beberapa barang saja seperti kursi, tempat menanak nasi, dan peralatan dapur lainnya yang berhasil diselamatkan oleh warga setempat. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Jalan yang sempit menjadi salah satu kendala petugas untuk mencapai lokasi kebakaran. Pemilik rumah histeris saat mengetahui rumahnya terbakar. Ketika peristiwa itu terjadi, pemilik tidak berada di rumahnya. Bahwasanya terjadi kebakaran ke lokasi itu di Kota Pulai, Kota Tangah. Setelah sampai di lokasi, kami langsung melakukan pemadaman. Objek yang terbakar adalah satu unit rumah berisi 1 kakak 2 jiwa. Penyebab belum diketahui. Diperkirakan ada sekitar 300 juta lah. Usai api dipadamkan, petugas memasang garis polisi dan menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Pemerintah Kota Pariaman mulai hari Senin memberlakukan sekolah 5 hari dalam sepekan. Kebijakan ini berlaku untuk tingkat pendidikan usia dini sampai SLTA. Walau jumlah hari dikurangi, namun jam pelajaran ditambah. Seperti di tingkat SLTP, biasanya pulang jam 2 lewat 20 menit. Kini murid harus pulang jam 3 lewat 30 menit. Begitu juga dengan pelajar sekolah dasar. Mereka pulang jam 1 siang. Sedangkan sebelumnya jam 12 siang.
Karena pulang sore, para murid SMP harus membawa bekal dari rumah dan mengonsumsinya pada waktu jam istirahat agar tidak kelaparan. Kebijakan Wali Kota Pariaman ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan siswa. Ada yang tidak setuju, namun ada juga yang setuju. Yang tidak setuju alasannya karena membantu orang tua pada sore hari. Sedangkan yang setuju dengan alasan ada waktu 2 hari untuk pulang kampung. Udah tahu hari ini sekolah penuh, nak? Udah pulang jam 3:30, datang ke rumah jam 3:30, suka 6 hari karena pulangnya lama. Suka 5 hari apa 6 hari? 5 hari. Kenapa? Karena kalau misal 5 hari itu kan hari Sabtunya libur, jadi kayak bisa pulang kampung, nginap di kampung, nanti baliknya hari Minggu. Kebijakan ini diambil wali kota agar pelajar bisa lebih lama bersama keluarga mereka pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, juga menunjang wisata di Kota Pariaman. Cocok karena Kota Pariaman merupakan salah satu daerah tujuan wisata juga, supaya pada Sabtu Minggu itu juga bisa berperan peserta didik, mensukseskan orang tua, juga mensukseskan pelaksanaan tujuan kota wisata di Kota Pariaman ya. Meski keputusan belajar 5 hari dalam sepekan sudah diterapkan, namun Dinas Pendidikan akan mengevaluasi pada akhir semester untuk memperbaiki kekurangannya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Setelah lama menanggung rugi dan merasa ketakutan, mulai Minggu malam, petani di daerah Sari Lama, Kabupaten 50 Kota, lega. Pasalnya, beruang madu yang mempunyai tinggi 1 meter 60 cm dengan bobot sekitar 80 kg berhasil masuk perangkap dan dievakuasi oleh BKSDA Kabupaten 50 Kota. Sejak lama petani durian di daerah ini dirugikan dengan kehadiran seekor beruang madu karena hasil panen mereka kerap menjadi sasaran bagi hewan buas ini. Tak hanya durian yang telah dipanen, buah durian yang belum matang juga kerap dimakan. Akibatnya banyak batang durian yang mati. Menurut warga setempat, sekarang di daerah itu hanya tersisa 30 batang durian dari sebelumnya yang mencapai 150 batang. Kondisi ini menimbulkan kerugian petani hingga ratusan juta rupiah. Kan kasihan kita kalau petani durian berbulan-bulan dia menggarap lahan ini kan supaya dapat hasil. Kita tahu dengan waktu sebentar seperti itu tiap malam dioperasi oleh beruang itu kan. Sehingga mereka kecewa jadinya. Mungkin tidak sampai hasil panen mereka mencapai 25% dari target. Kalau diperkirakan itu ratusan juta bukan puluhan juta kerugian mereka. Karena tak tahan dengan ulah bibeh, sebutan warga setempat untuk beruang madu, Wali Nagari Sari Lama melaporkan kasus ini ke BKSDA 50 Kota. Instansi yang mengurus masalah hewan buas dan liar ini menanggapi dengan cara memasang perangkap dan kamera pengintai di lokasi yang sering dilalui beruang madu. Perangkap ini diberi umpan buah durian. Setelah terpasang hampir 1 bulan, perangkap ini berhasil menjerat bibeh dan warga melaporkan hasilnya ke BKSDA 50 Kota. Ini satuannya ini adalah satwa beruang madu. Masuk perangkap sekitar jam 11 malam. Rencana mau karena kondisinya sehat akan kita relokasi ke kawasan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kawasan konservasi. Sebelum dievakuasi dari lokasi, beruang madu disuntik bius agar tak meronta dalam perjalanan. Rencananya, beruang madu ini akan dilepas liarkan petugas di habitatnya dalam waktu dekat. John Apendi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota.